podcast Kasih Tapa, kata siapa, tentang apa. Nah, di kali ini ada yang menarik karena dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya adalah bintang tamunya kan laki-laki ya. Sekarang spesial banget karena di sebelah aku bintang tamunya perempuan yang sangat cantik. Mungkin Mbak sebelah aku boleh kenalan dulu, Mbak. Oke, yes girl. Akhirnya bintang tamunya cewek gitu kan. Ya. Halo teman-teman, aku Dewi Arimbi, biasa dipanggil Arimbi, mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional. Dan kebetulan diundang di sini as Duta Wima ya atau Duta Wima. Yes, Duta Kampus UPN Veteran Yogyakarta. Dewi Arimbi. Namanya sangat seorang Dewi. Mungkin kamu tahu nggak arti nama Dewi Arimbi itu Apa tuh? Enggak, maksudnya aku nanya. Oh. Nggak ngelawak. Kalau Dewi sih biasanya dikenal orangnya anggun yang Benar sih. ya putri gitu-gitu lah ya. Kalau Indi ada nggak? Hal Ari Kayak kamu tahu dari mamamu atau iya. orang tua? Ada. Jadi sebenarnya kalau orang Jawa gitu ya, denger namaku tuh emang sejawa itu karena Dewi Arimbi itu salah satu tokoh pewayangan. Fun fact ya teman-teman. Oh iya. Iya. Ini nggak pernah denger Nggak, ya? bener Dewi Arimbi gitu. Iya, Dewi Arimbi di pewayangan Ramayana. Apa? Kamu tahu ini nggak? Ibu Kunti kan punya 5 anak Pandawa. Aku tahu. Bukan Pandawara ya ini ya? Beda. Ambil sampah nanti dia. Iya, terus punya 5 anak. Iya. Nah, anak yang kedua ini namanya Bima, Iya. Werkudara. Tahu, Nah, itu istrinya. Oh iya. Sumpah? Aku baru tahu hal ini ya. Oke, Dewi Arimbi namamu sangat cantik seperti orangnya. Dan aku kenal dia, tau nggak kenapa? Karena di depan UPN mukanya dia segede itu. Gede banget. Gimana? Cosplay. Segede itu. Apa? Cosplay Nggak, fotonya. bisa gini. Mempromosikan UPN. Rambut pendeknya dia yang sangat wow itu. Bisa nggak dikasih tips and trick kenapa kamu bisa ada di sana? Jadi gini. Kenapa tuh? Nggak sih, emang ceritanya kebetulan bertahun-tahun nih UPN fotonya nggak ganti-ganti gitu kan. Kemarin Jadi siapa tuh? aduh nggak Pak tahu Inas lagi. nggak sih? Enggak, mbak-mbak yang sebelumnya. Jadi emang bertahun-tahun kalau ada pendaftaran mahasiswa pasti teman-teman lihatnya kan mbak-mbak yang rambut panjang terus gitu. Jadi kayak mungkin ya rebranding gitu, melihat wajah baru PN lah gitu. Gimana kok bisa jadi duta? Gimana ceritanya jadi duta ini? Agak panjang sih ceritanya. Aku mau mendengarkan hal yang panjang itu. Oke, kalau dari cerita awalnya ya, di UPN sendiri itu baru tahun kemarin mengadakan pemilihan Duta Wimaya. Kenapa nggak jadi duta kampus gitu kan, kayak ala-ala duta kampus, kampus-kampus lain gitu. Iya, kampus lain kan duta kampus gitu ya? Kampus kita beda, Wak. Sangat bela negara gitu. Sebela itu. Bela negara. Gimana? Dan punya nilai-nilai Wimaya atau Widya Muatyasa. Artinya kita tuh menuntut ilmu tapi juga untuk bermanfaat kepada masyarakat. Guys. Ya, Cakep. aku juga stalking dia ya. Anaknya tuh kayak mengajar dan sangat sosialnya, jiwa sosialnya sangat tinggi. Kamu Sosial ikut banyak sosial butterfly enggak, bukan. kuadrat. Beda lagi. Udah. Ini butterfly, ini Arimbi gitu. Kamu kegiatannya apa aja sebelum kamu jadi duta? Aduh, kalau itu bawaan ya, kayaknya dari kecil hiperaktif, nggak tahu ibu ngidam apa gitu. Jadi emang dari semester awal ikut organisasi, ikut event, volunteer dan lain-lain, webinar. Karena dulu masih COVID juga kan. Awal-awal organisasi tuh aku ikut ISEC UPN Veteran Yogyakarta. Dan kurang lebih 2 tahun aku take role di sana di marketing gitu. Jadi emang hobi ngomong dan berinteraksi dengan orang banyak gitu sih. Terus ISEC and then aku ada organisasi kepenulisan gitu di jurusan aku ya, di hubungan internasional namanya Renfire, kayak International Relations for Research and Investigations. Ya begitulah. Terus gua HI banget kan gua. Hihihi. Terus volunteeran gitu. Volunteer juga ikut pengabdian ke masyarakat karena emang seru sih. Dulu kebetulan ikut Duta Genre, kalau pernah dengar Duta Generasi Berencana.
di SMA. tingkat kabupaten ya, di SMA, terus lolos mewakili kabupaten ke Jawa Tengah. Dan apa ya, di masa-masa itu tuh aku banyak belajar gimana kita ya mengabdi ke masyarakat lah, terutama terhadap isu-isu pernikahan dini dan lain-lain. Apalagi permasalahan remaja gitu kan, banyak tuh yang masih bocil udah nikah gitu kan. Tapi itu berarti SMA. Itu SMA dulu ya. Kelas berapa kamu udah ikut duta genre? Duta genre aku dari 2021. Kenapa, maksudnya adalah kenapa kamu tiba-tiba jadi duta genre? Apakah emang orang tuamu yang kamu harus ikut pageant, harus ikut duta-dutaan, atau kamu ngeliat orang lain yang jadi duta? Enggak sih, sebenarnya emang aku melihat ya kondisi sekitar aja. Oke. Dari ini agak miris sih, tapi adalah satu momen ketika aku menemukan teman-temanku SD yang udah married dan lain-lain. Oke, let's say itu emang keputusan mereka, but and then I see waktu aku jengukin mereka, terus ya ngobrol biasa, sebenarnya aku pengen jengukin anaknya aja gitu, kasih silaturahmi. Terus habis itu pas mau pamit, temanku nih bilang gini, aduh aku ngelihat kalian tuh malu tahu sebenarnya, sekarang aku udah gendong anak, udah ngurus rumah tangga, kalian masih ada kesempatan buat sekolah dan bekerja gitu kan. Aku madek gitu, ternyata banyak ya permasalahan remaja yang let's say butuh nih wadah untuk menggerakkan, mengadvokasi dan lain-lain lah terkait isu-isu itu. Terus juga kebetulan ibuku dulu emang nikah muda juga, jadi kadang ibu suka gitu cerita tentang gimana masa-masa dia menghadapi gejolak pernikahan waktu masih muda gitu, ngomong anak lah, ya cukup berat gitu. Jadi aku pengen kedepannya nih kita sebagai anak-anak muda gitulah punya planning gitu. Akhirnya kamu ikut duta genre. Iya, Jadi, betul. itu yang mengawali. Itu yang mengawali, dan itu lumayan semangat gitu karena masa-masa itu ya, even though setelah 1 tahun COVID itu banyak gitu teman-teman SMA yang support dengan kita sama-sama bikin konten, kita sama-sama bikin visit ke anak-anak. Itu ada salah satu omah tradisional gitu yang menyediakan sekolah non formal gratis, dan aku visit ke sana di Pati. Aku dulu SMA-nya di Pati dan mewakili Pati ke Jawa Tengah. Jadi dari SMA dia sudah Udah. Terus berarti kalau duta genre itu maksudnya adalah mereka tuh apakah program kerjanya tuh selalu ada atau sesuai dari anak-anak dutanya yang mau apa? Gimana tuh? Kalau duta tuh emang selalu ada, annual, setiap tahun pasti ada pergantian pemilihan dan lain-lain. Kalau program kerjanya tuh berarti dari dutanya sendiri? Iya, biasanya kita mencalonkan diri nih sebagai duta genre gitu kan. Nah, selama jadi duta ke depannya, kita tuh mau melakukan gerakan apa sih? Kita mau kasih dampak apa sih ke teman-teman kita gitu? Kita mau encourage apa gitu. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu jadi duta genre dulu ke SMA? Luar biasa. Apa saja, Bu? Jadi seru banget, aku ketemu banyak orang-orang baru dengan atensi yang sama. Ya walaupun di awal-awal tuh susahnya karena kebetulan aku aslinya Jepara, perbatasan dengan Pati, jadi lumayan jauh kalau mau ke Pati. Bolak-balik lah, aku pernah juga numpang ke rumah. Sebenarnya saudara juga bukan, dia tuh cuma tetanggaku yang merantau ke Pati untuk bekerja. Jadi aku numpang ke rumahnya. Jadi banyak gitu demi menjalankan program, demi ketemu sama teman-teman, rapat dan lain-lain. Karena lumayan takes time gitu kalau aku PP dari rumah ke Pati tuh let's say 1,5 jaman lah gitu. Agak susah, makanya emang mending numpang sih ya. Iya, jadi karena habis kegiatan capek gitu, daripada ketiduran di jalan mending numpang tidur gitu. Jadi berarti kalau duta genre tuh setahun ada periodenya? Iya, ada periodenya. Setelah itu mereka juga bisa bergabung sama paguyuban duta genre. Jadi untuk membantu teman-teman duta genre menjalankan program-programnya. Berarti kalau dibilang sampai sekarang kamu masuk paguyuban itu? Kalau saat ini aku udah enggak gitu, karena aku udah nggak di Pati juga, aku nggak bisa yang kayak intensif gitu berkegiatan di sana. Jadi ya
kurang possible lah. Oke, lalu akhirnya kamu masuk di UPN dan kamu bakal nyangka nggak kamu menjadi duta Wimaya? To be honest, TBH. Apa? Enggak sih. Enggak, karena kayak kebayang nggak sih kayak aku tuh orang yang let's say dari desa, bukan yang kayak anak-anak kota, di mana aku di perkuliahan tuh udahlah ketemu orang dari Kalimantan, Sumatera, anak-anak kota lah gitu, let's say. Ya ada juga teman-teman dari agak jauh dari Yogyakarta, tapi it will be different. Environment-nya lebih luas, lebih kalau mau dibilang kompetitif ya kurang lebih ya ngerasain kompetitifnya gimana di perkuliahan Iya sih, benar. dan iya, jadi udah beda lingkungan lah kalau dibanding kita kalau masih sekolah di kabupaten yang sama, di kecamatan yang sama, ya udah ketemunya itu aja yang udah kenal gitu. Ini bener-bener jauh gitu dari rumah, dan aku pikir aku nggak kepikiran sejauh itu gitu sampai ikut duta, sampai ikut ini itu. Tapi kalau duta Wimaya emang tahun lalu ada berarti? Enggak. Baru tahun kemarin tuh pemilihannya. Jadi dari tahun ke tahun, di tahun kemarin Dies Natalis UPN itu adalah momen pertama UPN mengadakan pemilihan duta Wimaya gitu. Dan duta Wimaya ini emang kurang lebih gambarnya seperti duta kampus UPN gitu. Jadi emang semisal nanti UPN ada tamu atau kita ada program-program kerja untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan mahasiswa, nah itu biasanya melalui kami, dan ya kami harapkan melalui program kami di Paguyuban Duta Wimaya juga dapat membantu teman-teman gitu. Terus awal yang ada pemilihan duta nih, terus kamu diajukan atau gimana? Kenapa kamu bisa menjadi salah satu calon kemarin? Oke, jadi sebenarnya tuh ada woro-woro menuju Dies Natalis tuh salah satunya kan ada kompetisi untuk pemilihan duta, dan setiap jurusan itu wajib mengirimkan perwakilan gitu, dan setelah ada pengumuman tersebut ya boleh nih gitu. Terus juga emang kebetulan dari Bapak Kepala Jurusan memberikan informasi tersebut pada teman-teman juga. Aku juga sebelumnya ada pasangan juga dari HI, cewek cowok kan wajib setiap jurusan cewek cowok gitu. Aku sama temanku Iksan satu lagi. Terus juga waktu itu setelah ada announcement tentang Duta Wimaya ini, oke lah tertarik gitu. Since aku waktu itu berarti semester 5 ya, mau menuju ke semester 6 gitu. And then mendaftarlah dengan segala. Emang banyak persyaratannya? Kalau dibilang banyak, nggak yang sebanyak itu, tapi ada beberapa hal yang perlu disiapin. Dari CV, terus juga foto, terus sertifikat pengalaman organisasi. Iya, pengalaman organisasi, kegiatan-kegiatanmu, dan masih banyak lagi gitu untuk. Apakah seorang saya bisa menjadi duta? Apa enggak ya? Soalnya yang sangat tidak menggambarkan seorang duta yang baik. Gimana kalau duduk duta tuh kayak gini? Oh ya elah, pantesan tadi aku salah. Tadi gini. Aduh, girl boss ya. Oke. Siapa aja sih yang bisa jadi duta? Semua bisa. Tapi sebenarnya lebih ke ini sih, batasan semester. Oh iya, minimum di semester 4 ke atas lah. Karena kan kalau baru semester awal banget kan juga baru kenal ya dengan UPN, baru banget masuk ya. Jadi kalau udah semester 4, 5 kan let's say udah berorganisasi, udah melalui berbagai dinamika pengaderan lah, inilah itulah, jadi lebih bakal merasakan kehidupan kuliah di UPN tuh gimana gitu. Jadi bisalah menggambarkan hal-hal itu kepada teman-teman gitu, as a duti gitu. Terus berarti kan ada syarat administrasinya dulu. Betul. Ada CV, organisasi, foto, sertifikat. Iya, kurang lebih itu. Tes ada nggak? Tes pengetahuan? Kalau waktu itu kita interview tesnya. Interview jadi langsung.
tes interview itu, sama ini sebelumnya tuh disuruh ngirim ini juga video. Jadi di administrasi tuh kita suruh ngirim video kurang lebih kayak pengetahuan kita tentang makna bela negara itu. Iya, karena kan emang kampus kita tuh beda gitu. Iya, UPN. Bela negara, Wimaya dan penerapannya tuh kayak gimana sih kalau dari POV kita gitu. Itu habis itu interview kan. Kalau yang udah lolos administrasi ke interview tuh kemarin aku inget ada 3 yang interview. Yang pertama lebih ke tentang pengetahuan umum kita tentang UPN, tentang sejarahnya. Iya, dulu gimana perjalanan dari kedinasan sampai negeri, terus juga nilai-nilai yang ada di UPN tuh kayak gimana sih gitu. Terus habis itu ada juga yang diwawancarai pakai bahasa Inggris full. Jadi interviewernya nanya pakai bahasa Inggris, kita juga harus jawab full pakai bahasa Inggris. Tapi itu di hari yang sama? Di hari yang sama. Tapi oke, paham. Oke, jadi habis interview A, interview B, interview yang terakhir tuh lebih ke ini sih, nilai-nilai kebangsaan kita gitu. Dan gimana sih kita sebagai Gen Z untuk menyikapi isu-isu sekarang ini gitu, lebih ke apa ya, pengetahuan ini sih umum aja tentang sikap kita kepada lingkungan gitu. Terus setelah wawancara? Kurang lebih dulu kalau nggak salah 1 mingguan apa berapa hari doang gitu. Tapi tuh kayak yang wawancara sekalian di hari yang sama? Iya, semuanya di hari yang sama. Habis itu ada pengumuman siapa aja finalis-finalisnya. Kemarin aku ada 4 orang. Aku sama Farhan dari manajemen angkatan 21 juga, sama Viko juga, sama Sandra juga. Jadi itu finalis yang apa? Iya, finalis yang udah lolos administrasi dan wawancara. Iya. Dari berapa? Jadi dari administrasi disisihkan menjadi berapa? Awalnya administrasi tuh ternyata tuh nggak semua jurusan mengirimkan ya. Jadi kurang lebih mungkin kayak 15-an orang yang awal gitu, sampai akhirnya menjadi 4 orang. Mungkin karena ini juga tahun pertama, jadi belum begitu banyak teman-teman yang tahu tentang Duta Wimaya itu sendiri gitu. Terus akhirnya dari 4 orang ini yang memperebutkan menjadi duta itu. Iya. Kapan waktu finalisnya? Maksudnya grand final. Oh iya. Grand finalnya Desember kemarin. Menuju mau Dies Natalis itu kita pasang-pasangan kan. Aku kebetulan pasangan sama Farhan, Viko sama Sandra. Nah, itu yang masangin siapa? Itu hasil dari skor kita. Gimana tuh sistem pemasangan? Jadi, semisal nih cowok yang paling tinggi nomor 1, 2 itu siapa, cewek yang paling tinggi nomor 1, 2 itu siapa. Nah, nanti cewek-cowoknya digabung. Tapi penilaian tetap individu. Oh, alah, aku kira kayaknya cocokan sama ini deh. Oh enggak baik. Enggak. Tarot ya? Enggak dong. Enggak pakai tarot. Akhirnya grand finalnya apa maksudnya? Ngapain aja grand final? Grand finalnya agak deg-degan sih, karena kita unjuk bakat gitu kan. Oh iya? Iya, unjuk bakat yang suka nyanyi, puisi juga ada. Terus ada juga yang main musik, and then habis itu kita ada tanya jawab Q&A gitu langsung sama Pak Irhas, Bapak Rektor. Itu di mana grand final? Di audit. Di audit itu ditonton. Iya, ditonton orang banyak gitu. Jadi kebetulan aku nggak nonton ya, jadi aku nggak tahu tuh. Jadi itu satu-satu tuh catwalk, habis itu nunjukin bakat semuanya. Iya, betul. Terus baru sesi tanya jawab. Iya, betul. Oh. Takut ya. Wow, gimana? Jadi mau daftar? Nggak jadi. Aduh. Nggak jadi, nanti aku ngelawak di depannya. Apa tuh pertanyaannya, kamu inget nggak? Pertanyaannya lebih ke ini sih, ya itu dibalik lagi kayak implementasi dari bela negara itu tadi. Terus ditanya kalau kita menghadapi situasi harus memberikan nilai-nilai bela negara ini ke anak-anak tuh gimana, harus suruh praktekin gitu-gitu. Terus kurang lebih kayak gitu sih. Itu semua pertanyaannya sama? Semua pertanyaannya sama? Iya, sama. Berapa deh pertanyaan yang diajuin? Per orang kalau nggak salah 1, dan saat itu Pak Irhas ngajuin 2, terus sisanya ada
Bapak Warek, kemudian ada juga dewan juri yang mengajukan, jadi kurang lebih 5 pertanyaan kali ya, 5 atau 4 pertanyaan gitu. Jadi setiap kita jawabnya tetap individu, jadi POV masing-masing, bukan kelompok ya gitu. Jadi emang penilaiannya tetap per individu. Ada ini nggak sih kalau di apa namanya yang di Miss International, Miss Indonesia itu kan izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris. Oh, oke. Ada kayak gitu nggak? Kamu pakai jawab bahasa Inggris apa harus Indonesia? Itu sebenarnya optional. Kalau kalian PD-nya pakai bahasa Indonesia, silahkan. Kalau PD-nya pakai bahasa Inggris juga, silahkan. Apa yang akan aku jawab ya? Aku nggak kepikiran nanti apa berdiri di panggung gitu, terus ditanyain, terus yang nontonin banyak. Apa menurut Anda pendidikan itu? Hah, gimana? Gimana ulang-ulang? Itu kamu nggak deg-degan? Kamu nggak apa ya? Apa yang kamu rasakan berada di atas panggung dan dilihatin orang banyak dan dikasih pertanyaan sama rektor? Gak semengerikan itu kok, beneran deh. Kalau kamu udah berdiri di situ, paling tanganmu dingin aja sama keringetan aja gitu. Ya, keringetan. Terus tapi kalau udah di sana ya mau nggak mau harus mau gitu, harus siap gitu, harus satset lah. Tapi diundi, nggak ada? Enggak. Waktu itu urut aja sih, seingatku. Coba dong di-spill cara jawab seorang duta. Sedikit misal aku kasih pertanyaan. Oke, pertanyaan kepada Miss Indonesia, Dewi Arimbi. Apa pentingnya pendidikan bagi Anda? Baik, terima kasih Mbak Mira untuk pertanyaannya. Jadi kalau dari saya, dari pandangan saya, nah kayak gitu-gitulah. Terus, emang harus ngasih studi kasus atau? Iya, harus studi kasus juga. Jadi, semisal nih aku habis kenalan kan tadi Arimbi dari perwakilan Jawa Tengah misalnya, dari Jawa Tengah menyampaikan tentang isu pendidikan saat ini miris ya ketika melihat teman-teman adik-adik dari usia 10 tahun udah banyak tuh kasus-kasus sekian persen yang putus sekolah. Nah gitu-gitu kita juga harus ada database-nya. Kayak kita nyari fakta, masalah, dan solusi gitu. Kalau menjawab. Itu apa namanya? Yang lain teman-teman finalisme yang lain cerita nggak kalau kemarin waktu ditanyain aku gemeteran banget, ada nggak mereka cerita? Iya ada. Jadi emang setelah pemilihan kan kita satu paguyuban berempat itu kan. Ya udah habis itu cerita-cerita. Sebenarnya selama kita persiapan juga kita udah sering tektokan bareng kayak kalian udah bikin ini belum, kalian nunjuk bakat apa gitu. Oh iya, kamu apa kemarin? Kemarin nyanyi dengan lagu Shining Shimmering. Oh iya? Iya beneran karena emang kebetulan lagunya bagus dan pas itu nyanyi sama pasanganku. Terus pasanganmu kemarin ininya apa bakatnya? Sama kita duet. Oh boleh. Boleh. Kira harus individu. Enggak, kalau itu kalau yang unjuk bakat boleh. Kan ada juga tuh yang nari yang sepasang gitu. Itu juga. Satu pasangan lainnya. Nah, mereka nari Mereka tradisional gitu. Barengan juga. Setelah kita. No, maksudku duet. Oh iya, duet juga. Nanti aku ngapain ya Angela? Kalau seorang Mira bakal ya aku langsung mundur deh. Gimana rasanya? Pengumuman grand final itu langsung di hari yang sama? Kayaknya di scoring dulu, habis itu baru ada pengumuman, dan pas tanggal 15 Desember kan pas hari Dies Natalis itu baru yang finalis bakal diundang untuk diselempangkan gitu. Jadi pengumumannya di situ juga? Iya. Kayak yang berdiri pegangan gitu nggak? Enggak kayak yang Miss Indonesia enggak. Mungkin on the way kayak gitu. Tapi karena gimana pengumumannya? Pengumumannya di ini sih hasil skor aja di grup WhatsApp itu. Oh iya. Iya. Karena setelah itu ada ini juga kan penilaian like dan iya. ya like dari ini kita, dari profil kita yang diupload di Info UPN gitu. Terus apa yang kamu rasakan ketika pengumuman itu datang dan ternyata nama Anda ya gitu? Sebenarnya udah tahu sih. Enggak. Tapi sebenarnya deg-degan karena sempet kayak aduh bisa nggak ya gitu. Karena sempet juga yang selisih like-nya tuh ya ketinggalan lah, ya unggul. Jadi
Ini terus waktu wawancara dan lain-lain menurutku lancar ya. Jadi ya Optimis lah ya. optimis lah ya, optimis. Tapi kalau berarti aku kan masih nggak paham ya, maksudnya nge-likes-nya itu kan per individu atau pasangan? Per video ini pasangan. Video pasangan berarti kalau kamu lolos berarti pasanganmu juga lolos gitu. Kan kita sebelumnya juga ada penilaian skor yang recap semuanya, itu juga diperhitungin juga gitu. Di selain like, ya karena like kan juga subjektif kan, jadi nggak presentasinya nggak banyak juga, cuma kan itu menjadi penilaian gimana sih kita sebagai ambasador gitu menyampaikan ide kita kepada publik itu kayak gimana, itu dinilai dari sosmed emang. Tapi untuk sisanya cara kita menjawab, waktu kita unjuk bakat kan itu ada penilaian presentasi yang lebih besar gitu. Apalagi yang tanya jawab sih, karena emang ya kita didorong untuk satset dan berpikir cepat gitu. Jadi ya begitulah. Setelah menjadi seorang duta, apa yang kamu rasakan? Maksudnya adalah apa perubahannya dari dulu misalnya aku bodo amatan sama semua hal, terus semenjak aku jadi duta aku jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada nggak? Enggak segitunya sih ya. Paling kalau pas jadi duta di mana-mana banyak yang di baliho nggak sih? Oh iya ya? Enggak bercanda. Pasti iya nggak sih? Iya, tapi aku juga pernah ngerasain di fase itu kayak waktu itu kebetulan lagi ada penilaian jurusan ya, fakultas FISIP. Itu tuh aku volunteer dari mahasiswa yang ikut buat penilaian itu. Terus nggak sengaja waktu itu waktu latihan gitulah ketemu sama teman-teman, bapak ibu dosen dan notice gitu. Ini yang di iya Bu, iya. Langsung refleks. Yang ini. Iya nggak tahu, nanti aku tunjukin fotonya. Jadi foto dia tuh segede gaban tuh bukan. Aduh. Utara mukanya dia gede banget lagi. Udah capek senyum terus Buat teh. buat. Iya, oh iya, fun fact. Tasku itu punya nama loh. Apa? Toji. Kenapa Toji? Jadi aku tuh setiap fase kalau SMA dulu aku nggak kasih nama sih, tapi dia adalah sesosok tas yang nemenin aku terus kalau aku kegiatan, terus aku ikut lomba genre di Jawa Tengah, pokoknya kemana-mana deh tas itu selalu aku bawa. Terus di perkuliahan ini aku udah ganti tas karena tas kayak yang dulu emang udah rusak Si gitu Toji kan. itu? Enggak, ini beda. Terus beda. aku beli, nah yang beli ini baru aku kasih nama Toji. Toji itu adalah salah satu karakter anime. Sorry kalau bau bawang sedikit. Bawang ya ternyata. Tapi ada satu anime namanya Jujutsu Kaisen dan adalah karakter yang namanya Toji dan dia tuh gagah terus kayak berotot gitu. Bisalah menunjukkan kalau dia bisa mengayomi teman-temannya gitu. Dan itulah Toji gitu. Itulah Toji tasku karena dia selalu menemaniku kemana-mana, hujan panas, jauh, dekat, badai, salju, pokoknya. Iya, aku laluilah semuanya tuh dengan Toji dan dia tuh masih strong gitu walaupun pernah tuh keisi laptop 2 di tas. Tapi ngapain buat laptop 2? Jadi ceritanya yang satu laptopnya rusak, jadi minjam laptop temen kan, terus ya udah deh bawa laptop 2, tapi dia tetap strong gitu, jadi aku kasih nama lah Toji. Toji kayaknya say thanks banget ya. Dewi Ari ini kasih cinta ya sama Toji. Iya. Unik juga ya aku ya. Tasnya, aku juga punya fun fact. Oh iya. Motorku namanya Upi. Apa tuh? Upi. Upi. Karena dia Scoopy. Jadi kalau ada orang yang minjem motorku, jangan dia apa-apain Upi. Upi siapa? Motorku. Tapi motorku juga punya nama. Veronica. Apa coba? Vario Merah Manjalita. Coy, apa lagi di dunia ini yang punya nama? Kau punya nama? Tapi seru aja nggak sih kalau namain barang-barang keseharian kita atau barang-barang kesayangan kita gitu lah. Kadang kalau temenku minjem atau pas lagi nganggur lah gitu, terus dia butuh pakai, aku giniin, udah pakai aja Veronica. Siapa Veronica Rim gitu?
oh sorry itu vario buah gitu. Tapi ya lucu kan. Bagus ya, ternyata ya adalah Ya. sedikit kesamaan sama Duta. Ya. Boleh kali ya. Salam kenal ya Upi. Salam kenal Veronica. Sangat-sangat Ren. Please. Habis Kita ini akan bertemu. silaturahmi ya. Oke, kita akan bertemu tuh dua motor tuh. Mau udah kalem. Oke. Menjadi anak duta. Kamu menjadi duta, gimana kamu nggak terganggu sama kuliahmu jadi duta? Kalau so far enggak sih. Puji syukurlah tidak begitu hektik gitu. So far masih bisa kehandle dengan Google Calendar. Enggak, tapi itu sangat-sangat helpful ya untuk tugas kuliah, untuk schedule harian kuliah dan kegiatanku yang lain. So far aman, mungkin karena dari dulu juga orangnya hiperaktif, jadi udah biasa terombang-ambing dengan kehidupan, dengan jadwal yang gitu. Tapi enak jadi duta. So far seru saja sih. Kadang kalau ada tamu di UPN apa gimana nanti kan biasanya kita menyambut gitu kan tamu-tamu. Semisal kayak kemarin ada CEO Talks dari Bapak Tony Wenas, CEO-nya Freeport, datang langsung ke UPN gitu. Langsung lah kita sambut, dan setelah itu kita habis CEO Talk seru-seruan dengan Bapak, dan juga kita berinteraksi dengan teman-teman di banyak dari pertambangan sama perminyakan yang ikut. Setelah itu tidak kelewatan sebagai anak kos kita ikut makan-makan gitu. Jadi bawa tas. Iya sih, masuk. Sambil ngobrol gitu kan. Makanya Jadi enggak, tapi ya itu salah satu yang enak lah ya. Ya, yang sekarang tuh siapa? Ketua Freeport apa? Bapak ya Bapak CEO dari Freeport. Pak Loper, Pak. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita juga gitu ya? iya punya banyak kenalan. Gitu kan. Siapa tahu habis lulus, Pak boleh dong Iya sih. info loker di sana. Enak banget kalau nggak enaknya jadi duta. Kalau nggak enaknya kadang ada aja schedule yang tiba-tiba gitu. Kayak semisal besok nih ada seminar tentang penerimaan mahasiswa baru di UPN. Minta tolong ya dari duta menjadi MC. Tapi itu tuh Hamin satu gitu. Jadi dan itu tuh besoknya tuh pagi gitu. Jadi kayak oke, let me think gitu untuk mereschedule kerjaan yang lain gitu. Tapi cerita dikit mungkin aku juga manusia ya teman-teman, jadi nggak se-perfect itu. Aku juga pernah keteteran, aku juga pernah overwhelmed, dan kalau aku mulai burn out, aku pulang ke Jepara. Jauh banget. Ya pulang aja. Jadi aku izin sama teman-teman organisasi dan lain, izin untuk mencari ketenangan hidup gitu. Jadi pulang ke rumah terus ya walaupun di rumah emang nggak yang holiday banget, nggak yang pergi kemana, tapi at least aku bisa istirahat dulu lah dari hiruk pikuk kehidupan di Jogja gitu. Jadi Kuliah, duta, kerja, ya nggak sih? ya, jadi ya begitulah. I guess setiap orang juga punya cara beda-beda sih. Ada juga yang sekedar let's say makan nge-mall udah rasanya refreshing, ya just go on. Caranya orang memang berbeda-beda. Mungkin kalau caraku adalah balik kampung gitu. Aku pengen balik juga. Kejauhan tapi ya. Iya, mahal ya jadi ya. Duit gue abis dong bos kalau balik sejam itu. Boncos ya sampai rumah. Aduh, tambah kepikiran nih pulangnya gimana gitu. Mana udah PW lagi kan, kalau kamu biasa gitu nggak sih, misalnya kamu burn out terus balik ke Jepara? Iya, tapi emang jangan terlena gitu ya. Walaupun ya refreshing, self reward, tapi jangan semuanya berkedok refreshing dan self reward gitu loh. Nanti tahu-tahu nggak kuliah 2 bulan, alasannya self reward. Alasannya healing. Ya gitu ya teman-teman. Jadi Tapi kita kadang seperti itu sih sedikit, tapi itu tidak baik. Kita tidak boleh seperti itu. iya. Anjay. Terus gimana? Maksudku adalah menurut kamu, teman-temanmu atau bahkan kamu sendiri kan merasakan sebagai perempuan kamu jadi duta, kamu ikut ini organisasi yang mana kamu juga harus mengontrol kesehatan kamu capek.
terus belum lagi kuliah kamu, nilai kamu juga harus stabil. Lu kerja juga nggak sih? Aku freelance Nah, kadang. apalagi itu, gimana menurutmu orang yang seperti kamu? Maksudnya kamu melihat perempuan lain yang seperti kamu atau teman-teman yang lain yang seperti kamu menanggapi mereka tuh apakah mereka sangat wow kamu keren sekali atau jangan terlalu capek nikmatin aja atau gimana? Aku somehow ngerasa ini sih amazed gitu dengan teman-temanku, dengan lingkunganku, dengan orang-orang yang aku kenal. Semangat mereka, dukungan mereka emang gak ada habisnya gitu ya. Let's say kita janganlah terburu-buru untuk ngejar ABCDE. Even though aku juga pernah ngerasain kayak aduh temanku let's say dapat ISMA lah, dapat MSIB, dapat ini, dapat itu gitu. Terus kok aku masih di sini-sini aja ya. Oh, kayak lagu ini. Lampu merah, tapi gue berada di nah itu. Jadi aku juga pernah relate di position itu ketika aku daftar coba ini itu, aku apply ini itu kok belum keterima ya gitu. Terus setelah aku pikir-pikir, oh ya mungkin ini lampu merahku untuk refleksi diri, untuk melihat oke, aku mungkin nggak pas di opportunity ini gitu. Terus mungkin bisa ngelihat opportunity yang lain dan ya nanti juga ijo kok gitu. Jadi tenang aja, tapi jangan terlena gitu. Jangan terlena, let's say jadi keenakan gitu. Tapi ya tetap kita tahu batasan diri kita masing-masing kayak gitu. Tapi perempuan-perempuan yang aku tahu dan teman-teman semuanya hebat-hebat kok, untuk bisa surviving to ourselves. Kita bisa memberikan treat yang selayaknya untuk kita, itu udah sangat-sangat bagus dan nggak toksik ke diri sendiri karena produktivitas, karena mengejar ini itu. Just don't jangan sharing standar yang aku harus kayak si A, aku harus kayak si B. I know kata-kata ini tuh sering banget kalian dengerin. Mungkin kamu juga sering dengar, aku juga sering dengar. Tapi untuk melakukannya, nggak tahu ya, cewek tuh emang suka overthinking gitu. Insecure. But kita harus look back ke orang-orang, ke orang tua kita, ke keluarga kita, ke sahabat kita, ke doi kita, misalnya udah ada doi gitu, ke sepupu, ke semuanya lah lingkungan kita, di mana kita berasal atau di mana kita sekarang. Ada loh mereka yang doain kamu terus, ada loh mereka yang support kamu terus gitu. Jadi apalagi sih yang harus kita buru-buruin gitu. Itu just produktif boleh, tapi jangan sampai toksik ke diri sendiri gitu. Catat, produktif boleh tapi jangan toksik ke diri sendiri. Betul. Dewi Arimbi 2024. Buset. Copyright. Role modelmu siapa? Kalau dari aku ibu. Kenapa tuh? Karena musik sedih. Backsound sedih ya nanti ya. Gimana? Ibu role modelku dari aku kecil, karena beliau hanya berkesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai SD dan dia survive selama hidup berumah tangga di umur 17 tahun dan dia dulu pindah agama juga. I guess that's banyak banget badai yang udah dilalui dan sampai sekarang beliau bertahan karena kasih dan cintanya kepada anak-anaknya. Dan ada satu momen ketika aku ngobrol sama ibu di dapur gitu kan, habis makan malam-malam pas itu aku lagi curhat kalau aku bingung, Bu, aku sekolah di mana ya nanti ya gitu. Waktu aku SMA udah mau lulus nih, pas itu COVID juga kan dan nggak bisa yang intensif banget untuk hubungin guru BK gitu.
Ya bisa sih, tapi kan lebih enak biasanya konsultasi langsung gitu kan. Waktu itu COVID jadi terbatas, terus apa-apa nyari sendiri. Sedangkan emang dari sekeluarga belum ada yang kuliah gitu. Terus setelah aku curhat tentang kegelisahanku, ibu bilang gini, apapun pilihanmu, selagi itu untuk pendidikanmu yang lebih baik, untuk kesempatanmu yang lebih baik ke depan, ibu, bapak, Mas Pandu, kakakku selalu dukung gitu. Jadi ya gitulah. Terus juga beliau menyampaikan dulu ibu nggak punya kesempatan kayak kamu, nggak punya kesempatan untuk bercengkrama sama teman-teman sampai SMP, sampai SMA, bahkan sampai ke jenjang kuliah tuh ibu nggak punya kesempatan, dan ibu nggak mau kamu punya nasib yang sama. Kamu harus lebih daripada ibu, kamu harus lebih daripada bapak gitu. Jadi itu bukan pressure ya, tapi menurutku itu akan menjadi motivasiku terus menerus gitu. Jadi emang ya beliaulah role modelku. Setelah itu bapak juga kok. Bapak juga role modelku. Semuanya lah. Ya, Orang gitu. ibu yang baik. Ya, mamanya Arimbi. Terima kasih sudah melahirkan sosok Dewi Arimbi yang sangat shining, dan ya kecantikan luar dari dalam, dari luar semuanya. Dan dia ya emang bener-bener kayak apa ya, lingkungan keluarga itu emang sangat berpengaruh ya. Iya, karena ini juga aku belajar dari genre. Enggak sih, tapi juga aku ngelihat dari gimana kehidupan sosial. Keluarga adalah lingkungan yang terkecil, tapi lingkungan paling berdampak bagi anak gitu. Jadi let's say kita terbiasa untuk berdoa dulu sebelum makan. Siapa sih yang ngajarin kalau nggak keluarga di rumah gitu. Terus behave-nya seorang anak kepada orang tua, behave-nya kita sehari, mengenal tanggung jawab, kedisiplinan, selain sekolah ya, selain sekolah pasti juga ada lingkungan keluarga. Maksudnya ini keluarga bisa siapa aja ya gitu. Jadi apalagi lingkungan keluarga yang paling kecil itu bapak, ibu, anak, saudara gitu. Sangat luar biasa dan sangat terharu ya mendengar kisahnya ternyata di balik Dewi Arimbi yang seperti ini sekarang. Ternyata mamanya dulu yang kurang tapi meminta, atau janganlah Mendorong, kamu ya. seperti mama, kamu harus bisa lebih. Iya, jadi lebih ke memotivasi sih, Iya, kayak memotivasi. kamu loh sekarang punya kesempatan gitu. Jadi just lakuin aja, ibu, bapak selalu dukung gitu. Mereka selalu kasih support yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan sekarang bisa jadi duta Wimaya ya teman-teman. Ada rencana mau jadi duta apa lagi? Duta narkoba, duta wanita, duta Oh, kalau itu Miss Indonesia? coming soon. Nggak, tapi beneran ada. Dulu pernah tertarik juga untuk ikut duta genre lagi sebenarnya. Tapi kayaknya untuk saat ini belum, since udah semester nggak tua gitu, jadi pengen fokus ke perkuliahan dulu, diselesaikan dulu untuk impian-impian ke depan. Adalah pengen juga untuk cari beasiswa pendidikan lagi, jadi tidak begitu menyusahkan bapak ibu lah gitu. Semoga lolos ya. Amin. Kita doakan Amin. seorang Dewi Arimbi bisa mencapai semua Mira juga, keinginan. Mira juga. Ini katanya mau, ini penyelempangan nih, mau latihan dulu nggak? Boleh. Ah, iya. Aku mau jadi seorang duta. Iya loh. Nggak boleh. Jadi nanti Kita balik dulu. latihan. Nah, duduknya sebenarnya kalau duduk tuh yang penting nggak ngakang aja sih, karena kan Nggak bisa. Gimana gini? Oke. sebenarnya Ada- bebas ada- aja, kayak gini juga boleh. Senyamannya aja. Nggak boleh bungkuk nggak sih? Aku biasa Iya. Harus Ini tegak. lebih ke gimana kita merespon, atau kayak ya masa kita lagi ngobrol sama orang kayak ya sebenarnya kalau ngobrolnya informal sama teman-teman ini ya aku juga biasa santai aja, cuma kalau ya bayangin aja ketemu sama klien, ya ini behave sehari-hari nggak sih kalau kita ketemu sama klien, ketemu sama partner kita, ya masa mau diajak ngobrol gini. Gimana bro, jadi dari planning kemarin nih kan kita ada ngajuin dana untuk enggak dong. Jangan dong. enggak kan, jadi ya sebenarnya duduknya yang penting matanya menuju ke ini lawan Eye bicara contact. kita, eye contact, kalau bisa jangan bungkuk tapi jangan yang
Jangan Oh yang iya, kamu seorang model juga ya, jadi saya ini juga sering jadi model teman-teman. MUA juga, ya kan? Iya, kadang aku ambil freelance itu ya untuk tambah-tambah pengalaman dan uang saku lah gitu. Ini juga. Tapi yang Iya. bener-bener sosial media kan kemarin aku stalking tuh sebelum Stalking. ketemunya. Jadi oh my god, banyak sekali dia menjadi seorang model ya teman-teman. Dan kayak Iya. apa ya wajahnya dia tuh emang fotogenik gitu, dia cuma diem bagus aja di foto. Kalau kan ya harus dibahas lah ya. Gimana? Overall seorang Duta Wimaya itu gimana? Enak nggak? Overall enak. Kalian untuk jadi promosi ya. Untuk teman-teman di UPN Veteran Yogyakarta dari jurusan apapun kalian dan ya dari angkatan yang inilah ya semester pertengahan. Gak usah malu-malu, gak usah overthinking, gak usah yang kayak aduh gimana ya kalau jadi di sana nanti ya ditanya-tanyain aduh ini gimana ya aku nggak bisa bahasa Inggris, aku bahasa Inggrisnya medok banget, aku Jawa gitu. Gak usah khawatir kayak gitu karena ya just be yourself gitu. Jadi kalau kita punya why yang kuat, kalau kita punya apa ya ibaratnya kayak apa ya keinginan atau why itu apa sih bahasa Indonesianya lupa. Oh ya apa nih? Why itu Cake. enggak. Why itu kenapa jadi kayak Concern. iya concern kita kenapa sih kita mau maju, kenapa sih kita harus mengencourage teman-teman kita. Kalau kita udah punya why yang kuat pasti ya semuanya kita akan mendapatkan jalan ke depan gitu. Asal jangan kebanyakan overthinking aja sih ya. Untuk aku, Farhan, Viko, Sandra, teman-teman Duta Wimaya, kita selalu open buat kalian semisal pengen tanya jawab atau mungkin nanti kita bisa live Instagram lah. untuk sharing-sharing tentang kehidupan Duta juga bisa. Ya, I could say kita benar-benar open gitu. Jadi jangan overthinking dan jangan ragu untuk daftar Duta Wimaya. Iya nggak, Bir? Iya nggak? Udah nanti deh aku ya. Aku segede itu. Iya ya, dong. Bisa. Bukan yang centil ini gitu. Proker Duta Wimaya apa aja? Kalau sejauh ini pasti kalau ada tamu ya seperti yang aku mention tadi, terus ada peresmian, ini tuh kita kadang emang diundang untuk persilahkan tamu-tamu dari luar, kemudian juga semisal ada high school visit. Itu sebenarnya masih ongoing karena kita masih coba match untuk jadwal-jadwalnya, kita visit ke sekolah-sekolah itu untuk program-programnya. Terus kita ada Instagram yang kita pengen concern ke Wimaya Corner. Wimaya Corner tuh kayak wadah buat teman-teman BEM, Hima, semuanya lah yang punya potensi kegiatan-kegiatan positif untuk semua mahasiswa di UPN. Kita akan bantu kalau bahasanya sekarang tuh promote gitu. Kita akan bantu expose ke Instagram kita kayak gitu. Terus juga kalau ada kegiatan-kegiatan di kampus kita kadang membantu untuk jadi MC, kita untuk bantu terima tamu, terus termasuk jadi baliho. Itu sih yang paling gitu. Jadi kemarin tuh emang waktu foto ini cerita di balik baliho sedikit ya. Itu fotonya di ini loh, di Ilkom ya, di Ilmu Komunikasi. Nah, waktu itu masih liburan di bulan-bulan Januari itu masih libur kan. Nah, kebetulan tuh aku mau ada event di ISEC namanya Global Village. Terus aku harus balik duluan nih. Nah, kebetulan Duta Wimaya yang ada di Jogja saat itu adalah Viko sama aku. Jadi kita foto berdua tuh sebenarnya. Tapi mungkin emang settingannya dari humas gimana, kita fotonya tuh banyak sebenarnya. Fotonya banyak, aku sama Viko dan macam-macam, ada yang kita sendiri, ada yang dia sendiri, ada yang kita barengan gitu. Dan itu untuk footage yang dibutuhkan sama Instagram. Dan aku sebenarnya tuh nggak tahu kalau bakal di baliho juga. Aku expect-nya oh ya udahlah buat posting di feeds gitu. Terus story atau apa gitu kan emang biasanya butuh kayak footage kayak gitu. Ini tahu-tahu di foto gede banget anjir. Iya, Itu segede.
Kaget. Orang jalan tuh, siapa tuh cowok? Itu sih ya, apa ya? Manfaat benefit dari duta juga nggak kalah segede itu. Iya, Mama iya, pasti siapa tahu. bangga, mama pasti Iya, bangga. betul, betul. Nanti foto, aku juga pernah selfie tuh di belakang kayak gini. Oh iya? Udah kamu pernah up story nggak itu? Iya, udah pernah dong. Iya. Itu perlu di... Kayak follow Instagram Apa-apa? aku dewi.arimbi dan juga Duta Wimaya dan juga teman-teman Duta Wimaya semuanya harus di follow. Las, apa harapanmu untuk teman-teman mahasiswa Indonesia saat ini? Set mahasiswa Indonesia nih, Ya, banyak banget gitu ya, iya luas banget. Kalau pesan dari aku emang just do your best, don't be overwhelmed and don't do toxic. Untuk diri sendiri. Yes, Dan betul. belajar yang dari duta. Yes, Gitu oke? betul. Thank you banget ya. Duta Wimaya 2024 sudah mau hadir di sini, udah mau sharing, udah mau bagi-bagi semuanya pengalamannya, proker-proker dan kisah-kisahnya juga. Thank you banget. Semoga semakin sukses. Dan terakhir, bye-bye. Bye, thank you semuanya.